Pernah nggak sih beli ayam segar, simpan di kulkas, baru beberapa hari udah mulai aneh baunya? Pasti sering kan? Nah, gimana kalau ternyata ada solusi alami yang jujur aja cukup mengejutkan? Dan bahan ini mungkin udah ada di dapur Anda. Hari ini kita bakal bongkar sebuah penelitian keren tentang bawang hitam yang katanya bisa jadi pengawet ayam alami. Penasaran? Ini pertanyaan yang suka bikin kesel loh. Rasanya udah disimpan bener-bener, tapi kok ya tetap aja baunya muncul lebih cepat dari yang kita kira. Ternyata ada alasan ilmiahnya. Dan ini semua ada hubungannya sama komposisi alami dari daging ayam itu sendiri. Jadi gini, daging ayam itu ibaratnya surga dunianya bakteri. Kenapa? Karena kandungan air dan proteinnya tinggi banget, jadi tempat yang sempurna buat mereka berkembang biak. Hasilnya, yaitu tekstur jadi berlendir, bau nggak sedap, kita semua tahu lah. Nah, solusi yang biasa dipakai industri itu pengawet sintetis, kayak natrium benzoat. Emang sih ampuh, tapi ada kekhawatiran soal efeknya buat kesehatan kita dalam jangka panjang. Dilema banget kan? Oke, biar jelas, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas masalah kesegaran ayam. Kedua, kita kenalan sama si bawang hitam. Ketiga, kita lihat gimana pengujiannya dilakukan. Keempat, kita bedah hasilnya, yang baik, yang buruk, sampai yang bau. Dan terakhir, kita simpulkan, apa ini beneran alternatif alam yang oke? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, masalah kesegaran ayam. Ini bukan cuma soal sepele loh, ini tuh kayak perlombaan melawan waktu, pertarungan mikrobiologi yang terjadi di dalam kulkas kita semua. Coba bayangin deh, daging ayam itu isinya hampir 71% air. Proteinnya juga tinggi banget. Kombinasi ini, wah, resep sempurna buat pembusukan. Dan gilanya, proses ini bisa mulai cuma dalam 6 jam setelah ayam dipotong. Makanya, ayam jadi tempat ideal buat bakteri jahat kayak E. coli dan Salmonella buat pesta pora. Nah, sekarang kita udah paham kan masalahnya apa? Yuk kita kenalan sama calon pahlawan kita hari ini, bawang hitam. Ini bukan jenis bawang baru yang aneh-aneh ya, tapi ini adalah hasil transformasi dari bawang putih yang biasa kita pakai masak. Terus gimana caranya bawang putih biasa bisa jadi hitam? Prosesnya tuh sebenarnya simple, tapi hasilnya ajaib. Jadi bawang putih mentah itu difermentasi di suhu dan kelembapan yang diatur ketat. Dan proses inilah yang mengubah segalanya. Rasa tajam jadi manis, tekstur keras jadi lembut, dan yang paling penting, bau menyengatnya itu berkurang jauh banget. Nah, ada nama keren di balik proses ini. Reaksi Maillard. Ini tuh reaksi kimia yang sama yang bikin roti panggang jadi kecoklatan atau bikin bagian luar steak jadi enak banget. Jadi, pada bawang putih, reaksi ini menciptakan rasa dan senyawa yang benar-benar baru. Intinya begini, di bawang putih mentah ada senyawa namanya alicin. Nah, ini yang bikin baunya tajam. Lewat proses fermentasi tadi, alicin ini berubah jadi senyawa baru yang namanya S-alylcysteine atau SAC. Dan SAC inilah jagoannya. Dia lebih stabil, larut dalam air, dan punya sifat antioksidan plus antimikroba yang kuat. Inilah kunci kenapa bawang hitam berpotensi jadi pengawet. Oke, teori sih kedengarannya bagus ya. Tapi gimana di dunia nyata? Nah, sekarang kita masuk ke bagian pengujiannya. Para peneliti ini bikin semacam pertarungan buat melihat seberapa jago si bawang hitam ini kalau dibandingin sama yang lain. Jadi di ring tinju ini ada 6 kontestan. Ada kelompok A1, ini kelompok kontrol, ayamnya nggak diapa-apain. Terus A2 pakai pengawet sintetis natrium benzoat. Nah sisanya A3 sampai A6 ini yang pakai marinasi bawang hitam dengan konsentrasi beda-beda dari 5% sampai 20%. Tantangannya simpel tapi berat. Semua sampel ayam ini disimpan selama 7 hari penuh di suhu 10 derajat Celcius. Tujuannya jelas, mau lihat siapa yang paling tahan banting, ngelawan serangan bakteri dan pembusukan. Dan sekarang, momen yang kita tunggu-tunggu. Gimana hasilnya? Siapa nih yang menang di pertarungan melawan bakteri? Coba deh lihat angka-angka di tabel ini. Gila ya, sampel kontrol yang gak diapa-apain itu jumlah bakteri S. aureusnya sampai hampir 1,8 juta. Banyak banget. Natrium benzoat ya, seperti dugaan, efektif banget. Tapi, lihat deh yang bawang hitam 20%. Ini yang bikin kaget. Dia bisa membasmi salmonella sampai 0 dan menekan bakteri lain sampai rendah banget. Hampir setara sama pengawet sintetis. Kutipan dari penelitiannya sendiri bilang, perlakuan bawang hitam 20% menghilangkan salmonella sebanding dengan natrium benzoat.
Ini nunjukin betapa kuatnya bawang hitam. Bukan cuma sedikit lebih baik, tapi di konsentrasi yang pas, kemampuannya ngelawan bakteri jahat itu luar biasa. Bisa disaingkan sama standar industri kimia. Dengan hasil sekeren itu, kayaknya bawang hitam udah pasti jadi pemenangnya kan? Eits, tunggu dulu. Dalam urusan makanan, ngalahin bakteri itu baru setengah dari cerita. Masih ada pertanyaan lain. Gimana soal rasa, penampilan, dan teksturnya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Pas diuji coba ke panelis, ternyata untuk urusan aroma, bukan konsentrasi paling tinggi yang menang. Justru yang 15% bawang hitam yang dapat skor paling tinggi. Kata para panelis, aromanya paling seger dan paling enak. Ini poin plus banget buat bawang hitam. Tapi, ada masalahnya. Soal warna, justru sampel kontrol yang paling banyak bakterinya yang dinilai punya warna paling menarik. Kenapa? Karena bawang hitam, ya namanya juga bawang hitam, bikin warna daging ayam jadi lebih gelap, dan ini dianggap kurang menarik sama panelis. Belum selesai, soal tekstur pemenangnya beda lagi. Ternyata natrium benzoat yang bikin tekstur ayam paling kencang dan kenyal, dan ini yang disukai panelis. Sebaliknya, bawang hitam malah bikin dagingnya jadi lebih empuk dan kurang kenyal, apalagi kalau konsentrasinya makin tinggi. Nah, ini yang membawa kita ke bagian terakhir. Dengan semua data ini, jadi gimana? Apakah bawang hitam ini beneran bisa jadi alternatif alami yang oke? Jawabannya ada di soal keseimbangan. Jadi, kita sampai di dilemanya. Sisi positifnya jelas, bawang hitam itu pembasmi bakteri alami yang hebat, plus bisa bikin aroma ayam lebih enak. Sisi negatifnya, yaitu tadi, pengaruhnya ke warna dan tekstur. Dua hal yang penting banget buat kita sebagai konsumen. Kalau kita lihat semua hasil uji coba, aroma, warna, tekstur, penelitian ini nemuin sweet spot-nya. Titik tengah terbaiknya itu ada di konsentrasi 15%. Di level ini, kita bisa dapat manfaat aroma yang paling oke tanpa harus terlalu mengorbankan warna dan tekstur. Oke, jadi kesimpulannya begini. Bawang hitam itu bukan solusi ajaib yang sempurna dalam segala hal, tapi dia adalah alternatif alami yang sangat kuat dan menjanjikan. Pada akhirnya, ini soal pilihan. Mau perlindungan bakteri maksimal atau mau tampilan dan tekstur yang sempurna. Ada trade-off-nya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Coba bayangkan Anda lagi di supermarket di depan kulkas ayam. Anda bakal pilih yang mana? Ayam yang warnanya sedikit lebih gelap tapi diawetkan secara alami, atau yang warnanya sempurna tapi pakai pengawet sintetis? Kayaknya pilihan semacam ini bakal makin sering kita temui di masa depan.